Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga selalu Allah memberikan kesehatan kepada kita semua dan keberkahan. Amin, Allahumma amin. Baik, hari ini untuk ulangan insya Allah besok ya Naya. Untuk sekarang Bu Hilda akan menjelaskan tentang cara cepat yang kemarin matematika ya, tentang akar pangkat 3 ya. Nah, di sini dilihat untuk cara cepat kalian itu harus menghafal tentang pangkat 3 ya. Hasil 1 sampai 10 pangkat 3 itu cara cepatnya kalian modalnya itu harus bisa ya, harus hafal hasil dari 1 sampai 10 pangkat 3 ya. Nah, ini misal 1 pangkat 3 sama dengan hasilnya 1, 2 pangkat 3 sama dengan hasilnya 8, 3 pangkat 3 sama dengan hasilnya 27, 4 pangkat 3 sama dengan hasilnya 64, 5 pangkat 3 hasilnya 125, 6 pangkat 3 hasilnya 216, 7 pangkat 3 hasilnya 343, 8 pangkat 3 sama dengan hasilnya berapa? 512, 9 pangkat 3 sama dengan 729, 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Nah, kalian harus hafal untuk cara mengerjakan akar pangkat 3 agar mudah. Kalian harus hafal 1 sampai 10 pangkat 3 untuk mengerjakan akar pangkat 3 ya. Nah, contohnya di halaman 165 ya Naya. Nah, di sini ada kemarin kita mengerjakan soal nomor 5 ya. Jadi 13 akar pangkat 3 dari 13.824. Oke, yang pertama itu kalian memisahkan angka di belakang dari belakang ya. Memisahkan angka 3 angka dari belakang 1 2 3. Kita pisahkan. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, cara yang kedua itu kalian lihat di sini 13 ya. Di sini 824. Nah, dari 13 ini silahkan kalian cari hasil yang hasilnya 13 atau mendekati hasil 13. Tetapi tidak boleh melebihi angka 13 dari 1 sampai 10 pangkat 3. Oke, coba lihat. Nah, di sini yang hasilnya 13 yang mana? Tidak ada kan? Ya, tetapi yang mendekati itu adalah 8, antara 8 dan 27. Kita jangan melebihi angka 13. Berarti hasilnya berapa? Di sini 8. Nah, 8 ini dari pangkat berapa? 2 pangkat 3. Berarti hasilnya 2 ya. Seperti itu, Nah, berarti tulis di sini 2. Oke, untuk selanjutnya 824. Nah, di sini kita lihat terakhir angka terakhir yaitu 4. Nah, kalian lihat ya, di angka 4 ini yang dari 1 sampai 10 yang hasil akhirnya 4 itu ada di angka berapa? Coba kita lihat. Lihat di sini
Yang hasil akhirnya angka 4 itu yang mana? Oke, ada di sini ya. Di 4 pangkat 3, maka hasilnya 4. Nah, maka akar pangkat 3 dari 13.824, maka hasilnya 24. Seperti itu ya, Nah ya. Oke, nanti silahkan kalian coba lagi ya untuk memudahkan kalian mengerjakan akar pangkat 3. Tapi ingat, kalian harus hafal 1 sampai 10 pangkat 3, hasilnya 1, 8, 2, 7 dan seterusnya. Kalian hafalkan sampai 1 sampai 1000 ya ininya. Hasilnya 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000. Seperti itu ya, Nah ya. Untuk selanjutnya kita lanjutkan ke materi berikutnya ya. Nah, untuk materi berikutnya sekarang kita akan belajar tentang prisma segitiga ya. Nah, di sini prisma segitiga dapat diperoleh dari balok atau kubus yang dipotong menjadi 2 pada bidang diagonalnya. Nah, perhatikan gambar di sini ya, Nah ya. Ada panjang, lebar dan tinggi. Nah, jika dibagi 2 akan berbentuk prisma segitiga. Jadi seperti ini ya, Nah ya. Nah, jika kubus dipotong menjadi 2, maka akan memperoleh prisma segitiga. Ini panjangnya, ini tingginya, ini lebarnya. Ini juga sama, panjang, lebar, dan tinggi. Ini panjangnya, lebar, dan tinggi. Seperti itu ya, Nah ya. Nah, dilihat di sini kita akan mencari volume prisma segitiga. Oke. Nah, volume prisma segitiga adalah setengah dari volume balok ya, Solihah ya. Nah, di sini volume prisma segitiga karena setengah dari volume balok, maka setengah kali panjang kali lebar dikali tinggi. Nah, ya, luas segitiga dikali tinggi ya. Nah, luas alas dikali tinggi. Oke. Nah, di sini jadi volume prisma segitiga adalah luas alas dikalikan tinggi prisma. Luas alas ini berbentuk segitiga. Nah, ini ya, Nah ya, luas alas ini berbentuk segitiga. Secara matematika dapat ditulis sebagai berikut. Volume prisma segitiga, luas alas dikali tinggi ya. Nah, ingat keterangannya. Volume prisma segitiga adalah volume prisma segitiga ya. L alas ini adalah luas alas prisma yang berbentuk segitiga. T-nya adalah tinggi prisma ya. Nah, kita lihat contoh ya, Nak. Nah, hitunglah volume prisma segitiga berikut ini. Nah, penyelesaiannya kita masukkan rumusnya apa? Volume tadi luas alas dikali tinggi. Luas alas itu apa, Nak? Panjang dikali lebar dibagi 2. Nah, kita masukkan, ini kan panjang, ingat panjang dikali lebar dibagi 2 dikali tinggi ya. Nah, kita ini panjangnya berapa di sini, lihat. Ini kan panjang ya. Ini panjang, di sini lebar, di sini tinggi. Kita masukkan ke dalam rumus. Panjangnya berapa? 6 ya. Lebarnya berapa? 4. Nah, tingginya berapa? 15 ya. Kita kalikan dulu, 6 dikali 4 berapa? 24 dibagi 2 sama dengan 12. Kita kalikan dengan 15, maka 12 kali 15 sama dengan 180. Jadi volume prisma segitiga di atas adalah 180 cm kubik. Kenapa cm kubik, Bu? Dilihat, mencari volume ya. Kalau volume satuannya itu kubik, maka di sini hasil prisma segitiganya 180 cm kubik. Nah, ya, silahkan kalian
isi nomor 1 ya. Lalu isi nomor 3 dan isi nomor 5. Nah ya, kalian 1, 3, dan 5 silakan diisi. Tentukan panjangnya, lebarnya, dan tingginya. Ingat, panjang ada di sini ya, yang berhadapan dengan tinggi ya. Nah ini tingginya, nah ini lebarnya ya. Paham ya solih-solihah ya? Oke. Nah, untuk soal ceritanya sama ya. Di sini sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga, panjang rusuknya 10, tingginya 5 dan tinggi prismanya 16 cm. Tentukan volume prisma tersebut ya, Nah ya. Nah, di sini Oke, baik Nak. Yang ini dan tinggi segitiga tinggi prisma. Oke. Nah, ini di sini diganti alasnya ya. Segitiga 5 cm, tinggi prisma 16 cm, tentukan volume prisma tersebut. Sama yang nomor 3 sama ya Nah ya. Sebuah prisma segitiga 2 rusuk siku-siku pada sisi alasnya. Masing-masing panjangnya 12 cm dan 5 cm. Sedangkan tinggi prismanya itu 10 cm. Hitunglah volume prismanya. Jadi hanya ada 5 soal ya Nah ya. Untuk ini apa sih untuk ulangan? Insya Allah hari ini mungkin hanya pembelajaran PPKN dan ini ya, PPKN dan IPS ya Nah ya. Untuk besok baru bahasa Indonesia dengan IPA seperti itu ya Nah ya. Nanti jika ada yang siap, kita ulangannya kita mulai sekitar jam 10 ya Nah ya. Jika siap silakan japri Bu Hilda. Sekarang kita persiapkan kalian silakan latihan dulu 5 soal untuk prisma segitiga yang tadi Bu Hilda sebutkan ininya soalnya di halaman 167 dan 168. Nah, nanti jam 10 kita siap-siap untuk ulangan PKN dan IPS ya. Semoga Allah mudahkan semuanya ya Nah ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan tetap semangat untuk belajarnya ya Nah ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.